Sementara itu pemirsa 200 polisi diterjunkan untuk membantu pengamanan di lokasi kebakaran Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah 2 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga dibantu polisi mengevakuasi barang dagangan dari kios. Sekitar 400 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sementara kios pedagang berdekatan dengan titik api juga ikut terbakar. Empat tenda darurat telah disiapkan oleh petugas BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Keempat tenda dapat menampung hingga 500 jiwa korban kebakaran Pasar Jiung. Pasca kebakaran, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rarno Karno mengunjungi titik pengungsian korban kebakaran Kemayoran di lapangan Yusuf Hamka, Jakarta Pusat. Rarno menegaskan Pemprov Jakarta sediakan sejumlah fasilitas di pengungsian yang akan membantu warga terdampak. Sejumlah fasilitas disediakan diantaranya posko kesehatan, posko dukungan psikologi, dapur umum, 3 tenda pengungsian bagi warga yang terdampak kebakaran. Masih bocah. Kebakaran berdampak pada hampir 304 bangunan, 354 kepala keluarga dengan total 679 jiwa terdampak. Terdiri dari 326 laki-laki, 353 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia SD, 60 anak usia SMP, 22 remaja SMK, serta 414 warga dewasa termasuk ibu hamil. Kita seperti teman-teman lihat sudah menyiapkan posko di lapangan Yusuf Hamka ini lengkap dengan pengungsi, ada posko kesehatan, ada dapur umum, kemudian ada posko dukungan psikologi untuk anak-anak. Nah, jadi Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan logistik, ya berupa makanan, matras, segala macam. Selain bantuan pangan, kami juga turut menyalurkan paket sandang pangan natura bagi masyarakat terdampak. Sekali lagi, mudah-mudahan kejadian ini yang terakhir, agar masyarakat juga menjaga lingkungannya. Kalau ini selalu terjadi, pasti akan rugi bagi kita. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 3 pemuda terjaring razia saat transaksi jual beli obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, petugas menemukan ratusan butir obat-obatan terlarang. Razia obat-obatan terlarang digelar besar-besaran di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, 3 pemuda terjaring razia saat transaksi obat-obatan terlarang jenis tramadol dan eksimer. Saat razia, petugas yang curiga atas gerak-gerik salah satu pelaku langsung menggeledah ketiganya. Hasilnya, ratusan butir obat-obatan terlarang jenis tramadol dan eksimer ditemukan di dalam jaket. Saat diperiksa, pelaku akui sedang menjual obat-obatan terlarang. Tak lama berselang, petugas akhirnya mengamankan 2 pemuda lainnya di wilayah Jati Asih. Sadar, salah satu pemuda yang menjual obat-obatan terlarang mengatakan pembelinya adalah pekerja dan anak sekolah. Keuntungan dari menjual selembar obat tersebut bisa mencapai Rp200.000. Ini bang, Tramadol, eksimer sama Trek bang. berapaan harganya ini bang? Tramadol 50, eksimer 1 paket 10.000 bang. Sama Trek tuh 35.000. Ngambil barang. Ini sistemnya COD ketemu apa seperti apa ini bang? COD bang. COD. Jadi orang yang mau beli WA lu. Iya bang. Dalam razia kali ini, Polres Metro Bekasi Kota juga menyisir tempat-tempat yang rawan begal, obat-obatan terlarang, dan tindakan mesum. Ya, ini kita tadi beberapa tempat kita mengadakan kegiatan razia. Tadi antara lain ada yang menjual obat-obat terlarang. Di situ
yang termasuk daftar G juga banyak tadi yang ditemukan. Kemudian juga ini tadi juga ditemukan lagi di daerah Jati Asih. Kemudian tadi yang pertama di daerah Medan Satria. Saat ini peredaran obat-obat terlarang di wilayah Bekasi, Jawa Barat naik tajam. Bahkan diduga obat-obatan ini dikonsumsi pelaku aksi begal dan kejahatan jalanan di kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sempat viral di media sosial percakapan jamaah dan pihak Hanania Travel soal dana yang belum dikembalikan. Jamaah kecewa pihak Hanania tidak menjelaskan kemana duit yang hilang. Saya akan nyampaikan apa adanya yang kayak kemarin aja, Bu. Iya, duit kita kemana? Dibawa tuyul. Segitu banyaknya MM-an. Saya paham kemarin. Saya minta maaf ya, Bu. Jawabannya basi banget. Makanya kalau nggak bisa balikin tuh duit diemin. Nggak usah bikin travel. Bunda kan hadir waktu pas kemarin. Enggak, gue nggak denger. Ya, apa yang disampaikan kemarin, ya saya sampaikan seperti itu saja, Bun, yang kemarin itu. Ya apa lo kok nggak berani jawab? Kenapa? Duitnya lo pakai. Waduh. Ya, terus kenapa nggak ada hilang? Saya tahu, Bunda. Iya, emang rekam, biarin aja. Hak-hak gue. Makanya saya juga punya hak untuk tidak menjawab kan. Iya, terus duit gue, hak gue kan itu. Nah, mana gue minta? Saya minta maaf ya, Bun, ya. Aneh. Minta kejelasan duit kemana, lo nggak mau jawab. Katanya punya privasi, gini. Tapi lo Kesepakatan sudah tapi lo mau pakai duit nggak berani ngembaliin. Aneh. Pemirsa, seluruh korban tewas akibat ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, Papua telah diamankan. Kelimannya dimakamkan dalam satu liang lahat. Satu persatu peti jenazah korban ledakan bom dibawa ke pemakaman umum Inggiri, distrik Biak Kota Biak Numfor. Isak tangis pecah saat 5 korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Prosesi pemakaman dihadiri kerabat, tokoh masyarakat, serta warga yang turut menyampaikan bela sungkawa. Sebelum dimakamkan, jenazah para korban sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Usai ruas jalan di Lenteng Agung ambles, dilakukan perbaikan dan penutupan jalan. Saat ini jalan Lenteng Agung sudah mulai dibuka secara bertahap. Ya pemirsa, ruas jalan Lenteng Agung yang semula ditutup, imbas jalanan 16 pagi ini sudah mulai dibuka. Pembukaan dibuka secara bertahap dan berjalan normal pada pukul 11 siang ini. Kepala Dinas Perhubungan Budi Awaludin mengatakan sebelumnya terjadi keterlambatan dikarenakan pelaksanaan fit and clear dari sumber daya air yang baru dilakukan jam 16.00 Senin lalu. Selama pengerjaan perbaikan berlangsung, lalu lintas dari arah Pasar Minggu dialihkan melalui Jalan Lenteng Agung Raya menuju ke arah Jalan Muhammad Kahfi dan Tanah Baru. Masyarakat tetap diimbau untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Ya, alhamdulillah pas pukul 8 pagi pembukaan sisi jalan yang di sebelah kanan itu bisa dibuka. Pembukaan dilakukan secara bertahap. Dan kami mohon maaf karena baru bisa buka pukul 8 pagi jalan ini yang sebelumnya kami janjikan pukul 5 pagi. Ya dikarenakan pada saat kemarin penutupan jam 2 pelaksanaan clean and clear oleh sumber daya air, ya pelaksanaan kegiatannya baru dimulai pukul 16.00. Nah inilah yang akhirnya membuat keterlambatan. Dan pembukaan secara bertahap ini insya Allah ya pukul 11 satu sisinya sudah bisa dibuka kembali seperti itu. Dan kami melakukan hal ini ya agar pekerjaan bisa optimal dan jalannya juga memang sudah betul-betul bisa dan sangat baik untuk digunakan. Demikian.